Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu summa ma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah pembahasan hadis yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya untuk memahaminya. Dan semoga setiap kesunnah Nabi Muhammad, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas insyaallah untuk malam hari ini hadis yang 196. Tafadhal bacakan. Bismillah. Hadis 196 dari Abu Ubaid Maulana Ibnu Azhar dan Maula. Dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar dan namanya adalah Sa'ad bin Ubaid. Dia berkata, aku pernah menyaksikan salat Id bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, inilah 2 hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk berpuasa pada 2 hari itu, yaitu hari kalian berbuka dan puasa kalian dari puasa kalian, dan hari yang lain kalian makan dari sembelihan kurban kalian. Sarah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang perlu untuk diingat sebelumnya, bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam semua diambilkan dari Al-Bukhari sama Muslim. Di Sahih Muslim ada, di Al-Bukhari ada. Dan ini adalah pada umumnya hadis yang diambil ataupun yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam yang saat ini kita bahas. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Sa'ad bin Ubaid. Beliau mengatakan bahwa syahidul 'ida ma'a Umar bin Khattab. Aku pernah menyaksikan salat Idul Fitri ataupun salat Id bersama sahabat Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengatakan, hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwa ini adalah 2 hari raya yang mana Nabi Muhammad sallallahu beliau melarang untuk mempuasainya. Kemudian beliau mengatakan tentang 2 hari tersebut adalah yaumu fitrikum min siyamikum. Yang pertama adalah tentang masalah ataupun di saat berpuasa untuk hari kalian berbuka dari puasa kalian. Maksudnya adalah di saat kita itu umat Islam telah berpuasa selama 30 hari ataupun 29 hari untuk puasa Ramadan. Maka setelah itu adalah hari berbuka. Ini yang disebut sebagai Yaumul Fitri. Dan haram hukumnya untuk berpuasa. Nabi Muhammad beliau melarangnya. Sedangkan hari yang lainnya adalah hari kalian makan dari sembelian kalian. Berarti tanggal 10, 11, 12 dan juga 13. Hari-hari tersebut atau Idul Adha plus hari-hari tasyrik hukumnya adalah haram untuk berpuasa. Sehingga dalam titik tersebut jamaah sekalian, bahwa untuk 2 hari yang haram hukumnya untuk berpuasa secara mutlak apapun bentuk puasanya. Kapan itu diharamkan harinya? Adalah puasa di saat hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Haram hukumnya. Sedangkan untuk hari Jumat di hukumnya makruh, dan itu pun adalah kalau memang dikhususkan untuk mempuasai hari Jumat. Kecuali mungkin yang telah kita bahas sebelumnya, kecuali sambung hari sebelumnya ataupun setelahnya yang telah kita bahas sebelumnya. Baik, lanjut.
Syarah hadis. Perkataannya di dalam hadis Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar, aku pernah menyaksikan sholat id bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, inilah 2 hari yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang untuk dipuasakan. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang pengharaman puasa pada 2 hari id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tidaklah diperbolehkan berpuasa pada hari tersebut, baik pada puasa wajib maupun pada puasa nafilah. Baik, kita perhatiin di sini. Ini untuk teks Arabnya, wala yubahu siyamuhuma fi kulli hal. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa pada 2 hari tersebut dalam semua keadaan. Fi kulli hal ini, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Berarti larangannya adalah mutlak, mau dia dalam keadaan lagi safar, dalam keadaan sedang di rumah, dalam keadaan damai, dalam keadaan perang, dalam semua keadaan puasa untuk 2 hari tersebut, hari Idul Fitri ataupun Idul Adha, hukumnya adalah haram, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Lanjut. Umar radhiyallahu anhu juga menyebutkan hikmah berkenan dengan kewajiban berbuka tidak berpuasa pada kedua hari tersebut, di mana dia berkata, yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian. Iya, hari berbuka dari puasa kalian. Yang selama 30 hari ataupun sebulan berpuasa, hari berikutnya kemudian adalah hari untuk berbuka puasa. Hari berbuka puasa, nggak boleh untuk dipuasai di hari tersebut. Kapan itu? Tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal. Nah, lanjut. Yaitu pada hari raya Idul Fitri, karena para makhluk adalah tamu-tamu Allah Ta'ala sehingga mereka wajib untuk berbuka. Dan hari raya adalah hari kemenangan dan kegembiraan juga karena kewajiban telah disempurnakan, yaitu puasa bulan Ramadan. Sebentar, di hari apa kemenangan? Kesenangan atau kemenangan? Kesenangan mestinya. Di sini li'annahu yaumus sururin wa farah. Karena hari tersebut adalah hari kegembiraan dan juga kebahagiaan. Kesenangan sama. Nah, bukan kemenangan ya. Tayyib. Lanjut. Dan hari yang lain kalian makan padanya hari sembelihan kalian, yaitu sembelihan kurban dan hadyu. Dan banyak hadis mutawatir menjelaskan tentang pengharaman berpuasa pada kedua hari tersebut. Baik, sampai di dulu. Kita perhatikan di sini. Tadi sahabat Umar bin Khattab, beliau menyebutkan bahwa kenapa ataupun hikmahnya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berpuasa 2 hari raya? Disebutkan di sini bahwa yaumu fitrikum min siyamikum. Karena hari yang pertama itu adalah hari kalian berbuka dari puasa kalian. Kemudian disebutkan bahwa kalian ataupun makhluk Allah SWT itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk adalah tamu Allah di hari Idul Fitri, otomatis tamu itu pada umumnya diberikan suatu suguhan. Diberikan suatu suguhan. Di sana ada suatu suguhan dari Allah Subhanahu wa taala, udah diterima aja, nggak perlu untuk berpuasa. Ini penjelasan beliau. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk berbuka. Berbuka di situ maksudnya adalah jangan berpuasa di saat Idul Fitri. Haram hukumnya. Karena hari tersebut pun disebutkan bahwa ini adalah yaumu sururin wa farah. Ini adalah hari kebahagiaan dan juga hari kegembiraan. Nah, biar sempurna kebahagiaannya sehingga nggak perlu untuk berpuasa di hari tersebut. Lanjut. Puasa dapat dikenai 5 hukum syar'i. Yang pertama, wajib seperti puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, dianjurkan atau disunahkan seperti puasa pada hari Bid, hari Senin dan hari Kamis. Baik, sebentar dulu. Tadi disebutkan di atasnya waqad tawaturatil ahadits bi tahrimu siyamihima. Banyak hadis-hadis tentang masalah, bahkan sampai ke level-level mutawatir, tentang masalah keharaman berpuasa 2 hari raya.
Kalau disebut waqad tawatarat, otomatis hadisnya bukan cuma satu hadis ataupun dua hadis, tetapi adalah banyak hadisnya, sehingga mustahil kalau para perawi mereka memalsukan atau mereka bersepakat untuk membuat suatu kedustaan atas nama Nabi Muhammad tentang masalah keharam berpuasa 2 hari raya. Ini menyangkut masalah hadis yang disebut mutawatir tentang masalah keharaman puasa 2 hari raya. Kemudian disebutkan setelahnya bahwa shaumu yumkinu an tadkhuluhul ahkamul khamsah. Tentang mas pembahasan puasa itu bisa dimasuki hukum taklif yang berjumlah 5. Hukum taklif yang berjumlah 5. Ini kenapa kok disebut taklif? Karena merupakan suatu beban kepada manusia. Orang itu pada umumnya adalah enak kira-kira kalau kita ngikutin hawa nafsu. Enakan mana kita itu di saat panas nyeruput es degan atau berpuasa? Kira-kira ini enak nyeruput es degan, es teler lah ataupun yang lain sebagainya. Cuma ternyata itu siang hari adalah bulan Ramadan. Maka ini beratnya bukan main, karena itu adalah sebagai suatu amanah. Amanah itu beratnya bukan main. Sehingga tentang ada suatu kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT kepada manusia, ini merupakan suatu taklif. Nah, karena hukumnya adalah wajib. Sehingga hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu hukum-hukum yang berkaitan tentang masa beban ataupun ada suatu tugas yang dibebankan di atas pundak manusia, maka ini hukumnya adalah disebut hukum-hukum taklifiyah yang jumlahnya ada 5. Jumlahnya ada 5. Ada dari sisi perintah, ada dari sisi larangan. Di saat dibilang ada suatu perintah, maka ini nanti ditanya ini, apakah ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan atau hukumnya adalah sunnah? Maka nanti ini ada pembagian sunnah dan pembagian wajib. Untuk yang menyangkut masalah larangan, ada hal yang berkaitan masalah makruh, ada hal yang berkaitan masalah hukumnya haram. Sudah 4 hukum, tinggal nanti 1 mubah. Baik, hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah puasa itu bisa dimasuki 5 hukum ini. Kemudian dibahas di situ itu adalah yang pertama fayajibu. Ada hukum yang sifatnya wajib untuk berpuasa. Kapan itu? Adalah untuk puasa Ramadan. Termasuk puasa untuk qadha, termasuk puasa untuk membayar nazar, termasuk untuk puasa dalam rangka untuk membayar kafarat. Semuanya ini adalah puasa yang wajib. Tapi yang kemudian sunnah. Yang kedua, dianjurkan atau disunahkan seperti puasa pada hari-hari bid, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Terjemahnya begitu. Mestinya enggak ini. Coba. Dianjurkan atau disunahkan seperti puasa pada hari-hari bid, hari Senin dan hari Kamis. Jadi disunahkan untuk berpuasa. Contohnya adalah puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 untuk hitungan bulan-bulan Hijriyah. Ini puasa sunnah yang telah kita bahas. Termasuk diantaranya adalah puasa Senin sama Kamis. Termasuk diantaranya adalah puasa Yaum Arafah. Termasuk diantaranya adalah puasa Yaum Asyura. Ataupun puasa sunnah yang lainnya. Kalau dibilang hukumnya adalah sunnah, kalau antum ngerjakan, kita ngerjakan tertulis sebagai suatu pahala. Kalau seandainya nggak mau untuk melaksanakan, walaupun itu nggak dosa, tetapi ada potensi jelas kita tidak mendapatkan suatu kebaikan di sana. Sehingga perlu untuk diusahakan. Kalau seandainya nggak bisa untuk senantiasa Senin Kamis, minimal adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Semoga Allah SWT mudahkan kita semuanya untuk puasa 3 hari tersebut. Dan ini yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau perintah memberikan pesan kepada sahabat Abu Hurairah, kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhuma untuk an asuma 3 ayyam min kulli syahr, agar aku berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ini yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, lanjut. Yang ketiga, dimakruhkan seperti puasanya orang yang sakit dan orang yang musafir yang sulit atau berat untuk berpuasa. Iya.
Ini tentang masalah hukumnya puasa. Ada yang masuk dalam kategori makruh. Bagi siapa di sini ini adalah bagi orang yang sakitnya lumayan parah, kemudian dia maksakan diri untuk berpuasa. Dimungkinkan sakitnya kian parah, maka hukumnya adalah makruh. Tapi lebih parah lagi, kalau sampai terjadi mungkin membinasakan dia, maka nanti bisa bergeser dari hukum makruh ke arah hukum haram. Misalnya sudah yakin kalau ente puasa nanti ente mati ini, maka hukumnya haram untuk berpuasa. Haram untuk berpuasa. Lah, terus nanti bagaimana untuk puasa Ramadan? Tinggal nanti faidatu min ayyamin ukhar. Tinggal diganti mengqadai di hari yang lainnya. Apalagi untuk mengqadha puasa Ramadan adalah dimudahkan oleh Allah SWT, kewajiban yang muwassa'. Waktunya cukup lama, selama setahun lamanya sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Sangat mudah. Termasuk di antara di sini ini adalah seorang musafir yang dia itu berat untuk berpuasa, lemah di saat dia berpuasa, di saat sedang safar. Maka hukumnya makruh bagi dia untuk berpuasa. Nah, lanjut. Yang keempat, diharamkan seperti puasa pada 2 hari raya dan hari-hari tasyrik, akan tetapi dikecualikan. Sebentar, ini adalah hukum yang keempat tentang hukum puasa. Ada yang masuk dalam kategori haram. Tadi diantaranya yang telah kita bahas, yaitu berpuasa pada 2 hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Begitu pula untuk puasa ayyamut tasyrik, yang mana puasa ataupun yang mana hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, dibilang Nabi Muhammad SAW bahwa ini adalah ayyamu aklin wa syurbin. Ini adalah hari makan dan juga minum. Maka jangan berpuasa. Sehingga oleh karena itu untuk berpuasa di hari-hari tersebut hukumnya adalah haram. Gak diperbolehkan karena nyelisih suatu syariah. Walaupun tas lahiriahnya masa orang berpuasa dilarang. Semua ada batasannya. Sehingga nggak diperbolehkan berpuasa di hari tasyrik. Di saat ditanya apakah ini berlaku secara mutlak, kita lihat ada pengecualiannya. Tapi lanjut. Yaitu sebagai dalam mut'ah, akan tetapi dikecualikan suatu kondisi dari hari-hari tasyrik, yaitu dibolehkan berpuasa padanya, yaitu sebagai dam, mut'ah, dan kiron apabila seseorang tidak memiliki hewan hadyu. Maka sesungguhnya dia wajib berpuasa 3 hari pada saat haji. Baik, perhatiin dulu. Di sini ada suatu pengecualian untuk ataupun tentang diperbolehkannya untuk berpuasa di hari-hari tasyrik. Ada keadaan di sini yang berupa apa? Bagi orang-orang yang hajinya adalah haji mut'ah. Ini bukan mut'ah istilah orang-orang Syiah, tetapi maksudnya adalah haji tamattu'. Haji tamattu'. Misalnya antum berangkat dari Indonesia untuk berhaji. Ini musim haji atau pelaksanaan Arafah ini masih lama. Pelaksanaan Arafah masih lama. Untuk wukuf di Arafah masih lama. Antum datang lebih awal. Sehingga kemudian niat pertama kali adalah untuk niat berihram untuk umrah. Ihram, kemudian berihram, kemudian antum tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Tahallul ini antum belum berniat untuk berhaji saat itu, tapi adalah untuk faktor umrah antum. Di saat bertahallul otomatis hal-hal yang dilarang di saat sedang berihram sudah boleh lagi. Termasuk boleh untuk menggunakan parfum, boleh untuk nikah ataupun dinikahkan, boleh untuk berhubungan suami istri, boleh untuk menggunakan wangi-wangian, boleh untuk menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit. Berarti ini lumayan longgar.
Nanti kapan? Di saat kita mau memulai untuk ihram haji, di saat sudah tanggal 8 Hijriyah, 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah sudah mulai datang ke Mina untuk merapat ke area Padang Arafah nanti untuk tanggal 9 bulan Zulhijjah. Ada suatu kemudahan yang diterima oleh jamaah haji. Ini yang disebut hajinya adalah haji tamattu'. Berhubung ada suatu kemudahan, di situ perlu ada dam. Perlu untuk bayar dam. Inginnya itu adalah menyembelih kambing. Menyembelih kambing. Biar nggak perlu untuk berpuasa. Cuman saja setelah nyari-nyari kambing, nggak ada yang menjual. Misalkan saja. Atau mungkin stoknya telah habis di peternakan. Misalkan saja. Atau misalnya ada kambing banyak, cuma duit nggak gablek istilahnya. Tahu nggak gablek? Mungkin faktor ini uang biayanya pas-pasan. Uang sakunya pas-pasan. Sehingga nggak mendapatkan seekor kambing pun digunakan untuk berkorban. Maka dalam keadaan tersebut, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum. Maka aturan dalam agama Islam adalah bagi orang tersebut dia perlu untuk berpuasa selama 3 hari di masa-masa haji dan 7 hari di saat dia pulang kampung halamannya. Masalahnya apa? Masalahnya ini adalah waktu-waktu yang sudah mepet banget ini. Mepet banget. Mepetnya bagaimana? Mepetnya sebentar lagi nanti akan balik pulang lagi. Kesempatan untuk puasa itu sangat minim. Karena puasa sampai perlu untuk nanti terakhirnya adalah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tambah dengan 11, 12, 13. Sedangkan puasanya adalah 3 hari. Mau nggak mau berpuasa di hari tasyrik. Mau nggak mau berpuasa di hari tasyrik. Dalam keadaan tersebut maka boleh untuk berpuasa di hari tasyrik. Dan ini adalah sebagai suatu pengecualian. Sebagai suatu pengecualian. Berarti saat ditanya, apakah ini berlaku mutlak untuk puasa di hari tasyrik, hukumnya diharamkan? Ini yang dikecualikan. Karena setiap kaidah pada umumnya ada suatu pengecualian. Termasuk diantaranya adalah aturan tentang kebolehan berpuasa bagi orang-orang yang haji tamattu' atau orang-orang yang haji qiran. Untuk berpuasa 3 hari di hari-hari tasyrik. Karena kenapa? Waktunya adalah sangat sempit. Waktunya sempit, sedangkan puasa untuk menebus dam tersebut ini adalah sebagai suatu hal yang wajib. Sehingga diperbolehkan untuk berpuasa di hari-hari tersebut dan gak ada suatu pilihan yang lainnya. Nah, lanjut. Apabila tidak ada waktu yang tersisa selain hari-hari tasyrik itu, maka dia harus berpuasa pada hari-hari itu. Sedangkan pada kondisi lainnya, maka tidak dibolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik meskipun dalam rangka mengqadha puasa Ramadan. Iya. Hanya satu keadaan tadi itu. Bagi orang yang haji tamattu' ingin puasa 3 hari di masa-masa hajinya. Dan tidak ada pengecualian yang lain. Sampai untuk mengqadha puasa bulan Ramadan yang mau dikerjakan di hari-hari tasyrik tidak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Kenapa yang untuk melaksanakan ataupun berpuasa karena faktor membayar dam ini diperbolehkan dilaksanakan di hari tasyrik, sedangkan puasa Ramadan nggak boleh. Bedanya apa? Ini yang mau beliau bahas. Baik, lanjut. Perbedaan antara keduanya yaitu antara puasa dam, mut'ah dan qiron, dan antara puasa qadha Ramadan adalah bahwa waktu pengqadha puasa Ramadan sangatlah lapang, sedangkan puasa 3 hari dalam mut'ah dan mut'ah dan qiron sangat sempit. Tadi untuk yang mut'ah nanti kasih garis ataupun kasih kurung tamattu'. Jelas ya? Lanjut. Adapun 2 hari Id, maka telah lalu dijelaskan bahwa tidak boleh puasa pada hari tersebut apapun keadaannya. Perhatian jemaah sekalian.
Di saat ditanya kenapa untuk mengqadha puasa Ramadan kok tidak diperbolehkan dilaksanakan di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13, 13. Sedangkan untuk puasa 3 hari dalam rangka membayar dam, pengganti dari pembayaran dam yang seharusnya berkorban, motong seekor kambing, berhubung nggak memungkinkan karena mungkin biaya pas nggak ada, biaya mepet, ataupun mungkin karena faktor mencari-cari nggak ketemu, nyari panitianya nggak ketemu, nyari penjualnya nggak ketemu, maka perlu untuk berpuasa 3 hari. Diperbolehkan berpuasa tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Bedanya apa? Untuk puasa 3 hari tersebut di saat masa-masa haji dan 7 hari di saat masa-masa telah pulang kampung halamannya adalah karena ini waktunya sangat mepet. Nggak boleh dikerjakan di luar waktu haji, nggak diperbolehkan. Terbatas, sangat sempitnya, bukan main. Sehingga mau nggak mau puasa 3 hari tersebut dilaksanakan di hari tasyrik. Sedang Ramadan waktunya adalah wasi', waktunya puasa, kewajibannya adalah kewajiban yang muasa, yang luas. Sejak kita itu masuk tanggal 2 bulan Syawal sampai tanggal terakhir bulan Sya'ban. Tahun depan berarti waktu cukup lama. Kalau waktu cukup lama maka jangan sampai mengqadha puasa Ramadan dilaksanakan di hari-hari tasyrik. Karena nggak diperbolehkan, tinggal nanti mencari hari-hari yang longgar di hari-hari yang diperbolehkan untuk puasa. Tetapi nggak boleh untuk berpuasa di hari-hari tasyrik. Nggak boleh untuk berpuasa di hari-hari tasyrik. Nah, lanjut. Yang kelima, dimubahkan. Para ulama menyebutkan bahwa puasa dimubahkan pada 2 kondisi. Yang pertama, apabila seorang wanita yang hamil atau wanita yang menyusui khawatir atas jenis atau bayinya atau atas janin atau bayinya, maka mereka dibolehkan untuk berbuka atau berpuasa, akan tetapi menyelamatkan diri hukumnya wajib. Sehingga hukumnya bukan sekedar mubah, bahkan wajib berbuka atau dianjurkan. Kita perhatikan di sini. Tadi setelah dibahas tentang hukum puasa yang bisa masuk 5 hukum dalam syariah. Sudah dibahas tentang puasa wajib. Kemudian ada hukum tentang jenis puasa yang sunnah. Ada jenis puasa yang makruh. Ada jenis puasa yang haram. Tinggal 1, puasa yang mubah. Mubah artinya boleh. Puasa monggo. Nggak puasa juga monggo. Nggak ada opsi dapat pahala ataupun nggak dapat pahala. Baik. Ini puasa yang bagaimana? Dibahas oleh para ulama bahwa di sini ada 2 bentuk. Yang pertama adalah bagi seorang ibu yang hamil dan dia khawatir terhadap keselamatan anak yang dikandungnya. Cuman saja kekhawatiran yang ringan. Nggak ada suatu bahaya yang nyata. Di saat seorang anak ini mungkin ataupun seorang ibu yang lagi hamil ataupun mungkin lagi menyusui, misalnya dia yakin nanti ini kalau puasa ini air ataupun ASI akan berkurang sehingga nanti ini si anak akan mungkin rewel. Tapi dia punya track record, punya pengalaman. Kalau anak rewel nanti ini bisa mungkin diberikan alternatif yang lain. Mungkin bisa apalah. Allah. Kalau seandainya yakin ada alternatif yang lainnya, otomatis ada kekhawatiran yang ringan. Kekhawatiran yang ringan. Dalam keadaan tersebut, maka boleh bagi wanita ini untuk memilih antara puasa ataupun enggak puasa. Berarti puasanya adalah mubah, monggo puasa. Tetapi kalau misalnya yakin nanti ini bayi yang dikandung, kemungkinan nanti ini akan kurusnya bukan main, mengkhawatirkan. Maka kemudian dia lebih baik nggak puasa. Baik, lanjut. Ataupun mungkin di saat dia berpuasa nanti khawatir nanti dia akan langsung pingsan. Di saat dia pingsan nanti membahayakan kandungannya. Maka dia nggak boleh untuk berpuasa.
Nggak boleh untuk berpuasa karena ada suatu ancaman yang berkaitan masalah nyawa ataupun mungkin masalah yang membahayakan kandungannya ataupun dia sendiri. Oleh karena itu dalam keadaan yang semacam itu wajib hukumnya bagi dia untuk tidak berpuasa. Kalau wajib hukumnya untuk tidak berpuasa, otomatis hukumnya haram bagi dia untuk berpuasa karena sampai membahayakan, kalau seandainya sampai membahayakan kandungannya. Itu yang dimaksud oleh beliau yang ada dalam poin-poin ini. Baik, lanjut. Yang kedua, apabila seseorang berpuasa di saat hadar bermukim, lalu dia melaksanakan safar perjalanan jauh, maka dia dibolehkan untuk menyempurnakan puasanya atau berbuka. Demikian halnya seorang musafir yang tidak sulit untuk berpuasa, maka dia dibolehkan untuk berpuasa atau berbuka. Baik, perhatikan ini. Ini diantara keadaan puasa yang hukumnya adalah ibahat, hukumnya adalah mubah. Apa itu? Adalah kalau ada orang dia di saat sebelum safar, dia itu sedang berpuasa, maka kemudian di saat masa-masa puasa tersebut, misalnya dari pagi sampai siang antum berpuasa di bulan Ramadan. Tahu-tahu kemudian karena suatu hal akhirnya kemudian antum putuskan udah hari ini anak safar. Hari ini anak safar. Taib. Dalam keadaan tersebut boleh bagi antum untuk memilih dua hal. Antara apa? Antara melanjutkan puasa ataupun membatalkan puasanya. Mau lanjutin monggo, nggak lanjutin juga monggo. Di saat kenapa kok ini sifatnya adalah pertengahan ini? Karena safar itu di saat dia safar ada suatu rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Cuman saja di saat safar pun tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga bagi orang tersebut dia itu berpuasa hukumnya adalah mubah, mubah. Tayyib. Di antaranya di sini adalah wa kadzalikal musafirul ladzi la yashukku alaihi shiyam fayubahu lahu shiyamu wal fitru. Begitupun ini berlaku bagi seorang musafir yang dia itu tidak berat bagi dia untuk berpuasa. Nggak berat bagi dia untuk berpuasa. Maka diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa ataupun tidak berpuasa. Dia merasa nyamannya bukan main bisa berpuasa. Mau ke Surabaya naik pesawat terbang 1,5 jam, kemudian nggak merasa lagi berpuasa. Nggak merasa lagi berpuasa. Tayyib. Dia boleh untuk berbuka puasa ataupun mungkin dia tetap boleh untuk berpuasa. Sama-sama bolehnya. Terlepas dari masalah sebagian di antara dalil bahwa kalau orang tersebut dia nggak merasa sedang berat puasa di saat dia safar, maka afdalnya adalah berpuasa. Allahu a'lam. Lanjut. Hadis 197 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa pada 2 hari, yaitu hari fitri dan hari nahar. Juga melarang berselubung melilitkan tubuh dengan kain hingga tidak bercelah. Seseorang duduk dengan cara iktibah, duduk dengan memeluk lutut, dengan memakai selembar kain, dan sholat setelah subuh dan asar. Diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah secara sempurna. Sedangkan Al-Bukhari rahimahullah hanya meriwayatkan puasa saja. Di sini ada beberapa hal yang berkaitan tentang masalah larangan untuk berpuasa. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan tentang masalah menggunakan model sebagian di antara pakaian ataupun kain. Ada model yang dilarang. Baik, lanjut dulu, nanti ada penjelasannya. Syarah hadis. Berselubung dengan kain di kalangan bangsa Arab adalah seseorang menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selembar kain dan tidak ada bagian untuk mengeluarkan kedua tangannya. Perkataannya di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa pada 2 hari,
yaitu puasa 2 hari dan dari dua pakaian serta dari 2 sholat. Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian riwayat, di dalam hadis tersebut di atas. Sebentar, perhatikan di sini. Ini di bagian awal penjelasan, di situ disimpulkan tentang masalah larangan untuk puasa 2 hari, hari Idul Fitri ataupun hari Idul Adha. Kemudian juga ada suatu larangan model menggunakan suatu kain dengan model as-samma ataupun sebagian di antaranya adalah i'tiba yang diikatkan, nanti kita praktekkan. Kemudian juga ada larangan untuk melaksanakan suatu sholat pada 2 keadaan, pada 2 keadaan atau 2 waktu. Setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Kita lanjut dulu. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan tentang pengharaman puasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Perkataannya juga melarang berselubung dengan kain, yaitu seseorang berselimut dengan selembar kain, karena dikhawatirkan auratnya akan tersingkap. Baik. Perhatian jemaah sekalian, ada sebagian di antara pengertian dari as-samma di sini ini adalah ini yang Anda dapatkan dari sebagian di antara kitab penjelasan dari para ulama tentang istilah as-samma di sini ini, termasuk disampaikan oleh Imam Abu Ubaid rahimahullah, termasuk di antara salah seorang di antara ulama ahli fiqih. Beliau menerangkan tentang masalah as-samma. Misalnya ada kain, ada kain. Jenis kainnya model-model kain yang digunakan untuk berihram. Untuk berihram. Yang enggak ada jahitan melingkar, enggak sebagaimana sarung. Enggak sebagaimana sarung. Ada cerita? Ini dianggap kain aja. Kain aja. Ini kurang panjang. Jadi yang dari sisi kanan ada, kemudian dililitkan sebelah kiri. Dililitkan sebelah kiri. Yang dari sini kemudian dililitkan pula ke arah sini. Itu jahitan atau melingkar? Sarung? Pendek juga. Tuh, yang penting antum kebayang aja. Sekali aja atau lebih ringan sebentar. Nah, kita ibaratkan. Ini berdasarkan keterangan dari Al-Imam Abu Ubaid rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa seorang mengenakan satu kain saja tanpa pakaian lain. Nah, ini kita misalnya panjang ya, panjang ke sana sampai panjang ke sini. Yang ini kemudian diarahkan ke sini. Yang sebelah sini disambung ke sini pula. Tetapi yang satu bagian diangkat. Yang bawah nggak menggunakan apa-apa. Paham? Kira-kira ini kainnya, kalau seandainya cuma pakai satu saja, bawah nggak ada, cuma satu kain aja. Kira-kira auratnya akan terbuka? Akan terbuka. Lang ya, ini diikatkan ke sini. Dari belakang ke sini. Cuma satu bagiannya diangkat. Bagiannya diangkat. Ini potensi aurat akan terbuka itu sangat besar. Ini termasuk di antara arti kata as-samma. Arti kata as-samma. Nggak diperbolehkan. Karena kenapa? Intinya adalah masalah aurat dimungkinkan akan terbuka. Aurat akan terbuka. Tayyib. Lanjut. Perkataannya, seseorang duduk dengan cara i'tiba. Nah, ini larangan yang kedua. Larangan yang kedua. Baik. Duduk dengan memeluk lutut dengan memakai selembar kain, yaitu seorang duduk nongkrong sambil berselubung dengan selembar kain. Dia libatkan pada punggungnya dan kedua kakinya. Di bagian bawahnya menyambung ke tanah dengan posisi tersingkap. Beliau juga melarang hal itu karena dikhawatirkan tersingkapnya aurat. Apabila itu adalah ilah alasan dari larangan tersebut, maka setiap perkara yang padanya dikhawatirkan tersingkap aurat
maka perkara tersebut dilarang. Taib. Ini kalau terjemahan versi ana begini jemaah. Versi ana ya. Ucapan beliau tentang masalah seseorang yang dilarang untuk duduk ihtiba dengan kain, maksudnya di sini adalah seseorang duduk dalam keadaan berjongkok lalu melilitkan satu kain saja ke punggung dan kedua kakinya, sementara bagian bawah tubuhnya terbuka langsung ke tanah tanpa penutup, Misalnya begini, afwan. Ini di antara bentuk duduk ihtiba ataupun kurfusal. Ini kain digunakan ke sini, melilit ke sini, sampai tersambung ke sini. Yang bagian bawah nggak ada kain apa-apa, sehingga potensi untuk terbukanya aurat bagian bawah mungkin kelihatan dari depan itu sangat besar. Yang semacam ini pun dilarang. Karena kenapa? Potensi untuk terbuka auratnya itu sangat tinggi. Sehingga kemudian di sini kana kullu ma khashiya minhu al-inkishaful aurati fa innahu manhiyun anhu. Jadi segala hal ataupun suatu perbuatan yang diharam ataupun yang dikhawatirkan akan terbuka suatu aurat, maka akan juga dilarang. Berarti mencari posisi duduk sehingga nanti auratnya nggak akan kelihatan. Di saat ada kemungkinan aurat kelihatan, maka jangan duduk dan model begitu. Baik, lanjut. Perkataannya, dan sholat setelah subuh dan asar. Dimungkinkan bahwa larangan itu berlaku setelah terbit subuh atau setelah sholat subuh. Dan pembahasan yang semisal telah lalu dijelaskan pada bab sholat. Iya, ini berkaitan dengan masalah larangan melaksanakan sholat di dua waktu. Aslinya 5 sebagian dan riwayat, cuma yang ada dalam riwayat ini adalah sholat setelah sholat subuh. Ataupun di sini lebih pasnya lagi dibilang oleh beliau adalah setelah terbit fajar masuk waktu subuh, ataupun setelah selesai melaksanakan sholat subuh, dan juga setelah selesai melaksanakan sholat asar. Nah, lanjut. Hadis 198 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Iya, di situ disebutkan sab'ina kharifan. Kharif sendiri aslinya artinya adalah musim gugur. Cuman saja biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menyatakan tentang masalah 1 tahun penuh. Orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka wajahnya akan dijauhkan oleh Allah SWT dari panasnya api neraka sejauh 70 tahun lamanya. Ini kata para ulama adalah 70 tahun perjalanan. Nah, berarti jauhnya bukan main. Padahal cuma berpuasa 1 hari saja. Dan para ulama mereka membahas masalah ini kemungkinan besar adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Kalau sunnah begitu, apalagi pahala yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan suatu puasa yang wajib. Intinya bahwa orang-orang yang berpuasa karena Allah SWT, jalan Allah SWT, maka fadilahnya sangat besar. Termasuk diantaranya Allah menjauhkan wajah orang ini dari panasnya api neraka selama perjalanan 70 tahun lamanya. Nah, lanjut. Syarah hadis. Sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang keutamaan yang agung, karena dia menggabungkan antara 2 ibadah, yaitu puasa dan jihad. Itu boleh dilakukan apabila puasa itu tidak membuatnya lemah, dan berjihad membuat lemah dari berjihad.
Jika puasa itu membuatnya lemah dari berjihad, maka meninggalkan puasa adalah lebih utama karena berjihad lebih utama daripada berpuasa. Tayyib. Ini sudah agak di akhir, dan untuk hadis 198 nanti kita ulang di pembahasan pertemuan berikutnya. Insyaallah semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita semuanya, dan semoga Allah bimbing kita semuanya untuk dimudahkan berbuat ataupun beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cukup sekian untuk pertemuan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح حي على الفلاح